Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Lukman Pakaya SPD MSA, program Doktor Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Tadulako, dengan judul penelitian peran kompetensi, independensi dan due professional care aparat pengawas internal pemerintah terhadap peningkatan kualitas audit melalui pencegahan fraud keuangan daerah, studi pada Inspektorat Kabupaten Kota Provinsi di Gorontalo. Adapun harapan dari penelitian ini, yakni yang pertama sebagai masukan atau informasi kepada pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota Provinsi Gorontalo, terutama aparat pengawas internal pemerintah. Dalam hal ini selaku sebagai auditor internal, diharapkan dengan hasil penelitian ini menjadi masukan atau saran untuk perbaikan aparat pengawas internal pemerintah ke depan. Tim penguji memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah kami sediakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, Promovendus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum dengan hormat Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmi MP, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Subur, yang saya hormati Ibu Dr. Siti Amarati selaku Peneliti Internal. Yang saya hormati Bapak Dr. Hasan Kamasih selaku Sekretaris. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Iqbal SDMCAK selaku Peneliti Anggota. Yang saya hormati Bapak Dr. Jamaluddin SDMCAK selaku Penguji Anggota. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Andi Matullah dan SDMCAK selaku Promotor. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammadin SDMCAK selaku Co-Promotor. Yang terhormat Ibu semua, keluarga, kalian undangan yang sempat hadir mengikuti ujian promosi dokter pada hari ini, dan tentu saja yang berbahagia Saudara Promovendus Lukman Pakaya yang pada hari ini akan mempertahankan disertasinya di depan tim penguji. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita bersama-sama menjaga puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, memberikan kesehatan, memberikan ridho, sehingga pada hari ini kita akan dapat melaksanakan ujian terbuka. Dan tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pemerintah. Bapak Ibu sekalian yang hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho serta lindungan Allah SWT, maka ujian promosi doktor atas nama Saudara Lukman Pakaya, program studi doktor ekonomi yang mengangkat tema peran kompetensi, independensi dan due professional care aparat pengawas internal pemerintah terhadap peningkatan kualitas produk melalui pencegahan fraud keuangan daerah yang dibimbing oleh promotor Bapak Profesor Dr. Andi Matullah dan SDMCAK dan didampingi oleh promotor Bapak Dr. Muhammad Iqbal. Secara resmi saya nyatakan buka.
Selanjutnya, saya persilakan kepada promotor, Bapak Profesor Dr. Arif Abdullah untuk menyampaikan pertanggungjawab akademik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berinteraksi di ruangan yang berkah ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati pimpinan dan staf tarisi dan ujian terbuka. Yang saya hormati komponen eksternal Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Su'un, SCMSI, CA, CPA. Yang saya hormati komponen internal. Yang saya hormati tim promotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Atas nama tim promotor, izinkan saya membacakan pertanggungjawaban akademik. Identitas Prompedus, nama Lukman Pakaya, SPD, MSA. NIM C2032003. Tempat tanggal lahir Gorontalo 10 September 1971. Alamat Jalan Manggala, Kecamatan Pohe, Kecamatan Kulon Galangi, Kota Gorontalo. Nama istri Yusni A. Kanjuri, SAG. Ya, saya kira ada di depan kita ini ya. Bisa berdiri, oh ya, oke. Masih muda ya, Pak Lukman, insyaallah masih bisa nambah-nambah ya. Nama anak yang pertama adalah Fahrizal R. Pakaya. Saya dengar calon ustadz ini ya, di Pondok Peluru. Silakan aku. Kemudian yang kedua Dwi Anita R. Pakaya. Kasih. Prompedus menyelesaikan pendidikan sekolah dasar negeri 49 pada tahun 1984. Pendidikan diselesaikan pada SMP Negeri 5 Kota Gorontalo pada tahun 1987 dan pada tahun 1990 menyelesaikan pendidikan SMA pada SMA Negeri 1 Kota Gorontalo. Prompedus menyelesaikan S1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi di STKIP Gorontalo pada tahun 1997 dan S2 Magister Sains Akuntansi MSA pada tahun 2010 di Universitas Brawijaya Malang. Prompedus telah mendedikasikan diri, waktu dan ilmunya sebagai pegawai negeri sipil sejak awal tahun 2005 sebagai dosen di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo sampai sekarang. Saudara Prompedus telah memiliki beberapa karya ilmiah yang relevan dengan disertasi Prompedus yang dipublikasikan pada jurnal internasional antara lain Fraud Control to Strengthen Internal Control System in Local Government sebagai penulis anggota. Yang kedua, The Role of Competence, Independence, and Due Professional Care of Government Internal Supervisory Apparatus on Improving Audit Quality through Prevention of Regional Financial Fraud. Yang ketiga, Strengthening Public Trust through Auditor Competency. Judul disertasi Prompedus, peran kompetensi, independensi, dan due professional care aparat pengawas internal pemerintah terhadap peningkatan kualitas audit melalui pencegahan fraud keuangan daerah. Studi pada Inspektorat Kabupaten Kota Provinsi di Provinsi Gorontalo. Tujuan penelitian ini adalah
menguji peran kompetensi, independensi, dan due professional care pengawas internal pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas audit, baik secara langsung maupun melalui pencegahan fraud keuangan daerah. Manfaat yang diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi kepada pemerintah, khususnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan inspektorat kabupaten, kota, provinsi di Provinsi Gorontalo untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan pemeriksaan internal pemerintah agar hasil audit yang diperoleh lebih baik. Temuan dalam kajian disertasi Pengupendus antara lain, yang pertama, kompetensi APIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud keuangan daerah. Yang kedua, independensi APIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud keuangan daerah. Yang ketiga, due professional care berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Yang keempat, kompetensi APIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas audit. Yang kelima, independensi APIP berpengaruh positif tidak signifikan terhadap peningkatan kualitas audit. Yang keenam, due professional care berpengaruh positif tidak signifikan terhadap peningkatan kualitas audit. Yang ketujuh, pencegahan fraud keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan audit pada inspektorat kabupaten kota provinsi di Provinsi Gorontalo. Yang kedelapan, kompetensi APIP melalui pencegahan fraud keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas audit. Yang kesembilan, independensi APIP melalui pencegahan fraud keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas audit. Yang ke-10, due professional care melalui pencegahan fraud keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas audit. Kebaruan, di sini ada 4 kebaruan. Ada kebaruan atau novelty dari aspek penelitian terdahulu, kemudian ada kebaruan dari novelty pada subjek penelitian, kemudian ada kebaruan pada analisis data yang digunakan, dan ada novelty pada hasil penelitian. Ini yang saya akan bacakan. Yang pertama, novelty kompetensi dalam pencegahan fraud menjadi sebuah novelty yang urgent di dalam penelitian ini. Temuan ini memberikan dasar teoritis dan praktis bagi pengembangan kebijakan audit, di mana peningkatan tindakan pencegahan fraud dapat memperkuat efektivitas kompetensi, independensi, dan due professional care sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas audit yang lebih baik. Novelty pada temuan bahwa pencegahan fraud mampu menjadi mediasi parsial yang baik untuk kompetensi yang tidak signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu memperluas fokus pengembangan kompetensi APIP agar tidak hanya terpusat pada aspek teknis seperti pengetahuan akuntansi, prosedur audit, atau penggunaan perangkat lunak audit. Aspek sikap dan komitmen juga harus menjadi bagian integral dalam pengembangan kompetensi. Sikap profesionalitas, integritas, dan komitmen terhadap standar etika audit adalah elemen yang sangat penting untuk menciptakan auditor yang tidak hanya mampu menjalankan tugas secara teknis, tetapi juga dapat diandalkan dalam hal keputusan etis dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya. Setelah segala ketentuan persyaratan akademik dan tim promotor mencermati kembali secara seksama substansi dari isi disertasi mulai dari landasan konseptual, metode penelitian, sampai pada pembahasan dan kebaruan yang menjadi temuan Pengupendus, maka tim promotor berkesimpulan bahwa disertasi ini layak untuk diujikan pada sidang ujian terbuka disertasi hari ini. Namun demikian, sekalipun isi disertasi ini dipandang layak oleh tim promotor untuk diujikan, namun kelulusan Pengupendus diserahkan sepenuhnya pada integritas dan otoritas akademik para penguji
di dalam ujian disertasi terbuka hari ini. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palu 18 Juni 2025, tim promotor. Selanjutnya, atas permohonan saudara Lukman Pakaya, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor pada judul penelitian peran kompetensi dan profesional aparat pengawas internal pemerintah terhadap peningkatan kualitas audit melalui pencegahan fraud keuangan daerah. Untuk itu, saya persilakan kepada sekretaris untuk membacakan SK persyaratan dengan keabsahan dari peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 2322-UN-28-12-KF-2025 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu ekonomi S3 Pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca, menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka di bawah ini: nama Lukman Pakaya, nomor induk mahasiswa C203-2003, program studi doktoral ilmu ekonomi, judul penelitian, peran kompetensi independensi dan due process ke aparatur pengawas internal pemerintah terhadap peningkatan kualitas audit melalui pencegahan fraud keuangan daerah. Studi pada inspektorat kabupaten, kota, provinsi di Provinsi Gorontalo. Tim pelaksana 1. Prof. Dr. Insinyur Sri Anjar Laksmini MP sebagai ketua dan penguji. 2. Dr. Haryono Pasangkamase SE MSc AK selaku sekretaris sekaligus penguji. 3. Prof. Dr. H. Muhammad Suun SE MSc AK Aset CPA penguji eksternal. 4. Dr. Siti Rahmawati SE MSc penguji internal. 5. Dr. R. Iqbal A. SE MSc AK penguji anggota. 6. Dr. Jamaluddin SE MSc AK penguji anggota. 7. Prof. Dr. Andi Matulada SE MSc AK promotor sekaligus penguji. 8. Dr. Muhammad SE MSc AK promotor sekaligus penguji. Kedua, ketiga, keempat ditetapkan di Palu pada tanggal 4 Juni 2025 Direktur Prof. Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU Asian Engineering. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan saudara penulis untuk memaparkan hasil penelitiannya paling lama 15 menit. Dan saya mohon saudara penulis menyampaikan secara singkat jelas dan akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati amat terpelajar Prof. Dr. Insinyur Sri Anjar Laksmini. Yang saya hormati terpelajar Dr. Haryono Pasangkamase SMSc AK. Yang saya hormati amat terpelajar Prof. Dr. Haji Muhammad Suun. Yang saya hormati terpelajar Dr. Siti Rahmawati SMSI. Yang saya hormati terpelajar Dr. M. Iqbal A SMSI. Yang saya hormati terpelajar Dr. Jamaluddin SMSI. Yang saya hormati amat terpelajar Prof. Dr. Andi Matulada
SE, MSI. Yang saya hormati terpelajar Dr. Muhammad Din, SE, MSI. Ya, izinkan saya akan memaparkan penelitian saya dengan judul Pengaruh kompetensi, independensi, dan professional care aparat pengawas internal pemerintah terhadap peningkatan kualitas audit melalui pencegahan fraud keuangan daerah. Studi pada Inspektorat Kabupaten Kota Provinsi di Provinsi Gorontalo. Satu pendahuluan, dia melatar belakang di mana kualitas audit itu merupakan suatu tindakan auditor dalam melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil auditnya berdasarkan kecukupan bukti yang ada kepada pihak yang memiliki kepentingan. Salah satu peran penting dalam peningkatan kualitas audit ini adalah peran dari pemeriksa atau auditor, atau dalam pemerintah daerah dikenal dengan istilah aparat pengawas internal pemerintah atau API, di mana peran API semakin lama strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. API ini diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tumbuh pada produk atau layanan pemerintah. API sebagai pengawas internal pemerintah ini merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik yang mengarah pada pemerintahan birokrasi yang bersih. Nah, untuk mewujudkan hal ini diperlukan peran API yang efektif, di mana peran API yang efektif ini dapat terwujud jika didukung dengan auditor yang profesional, auditor yang profesional, kompeten dengan hasil audit yang semakin berkualitas. Ya, kualitas audit ini merupakan suatu tindakan auditor dalam melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil audit berdasarkan kecukupan bukti yang ada kepada pihak yang berkepentingan, yang memiliki kepentingan. Kemudian salah satu peran dalam peningkatan kualitas audit adalah peran dari pemeriksa atau auditor, atau dalam pemerintah daerah dikenal dengan istilah APIP, di mana peran APIP ini semakin lama auditor sebagai sebuah profesi itu harus mampu membangun kepercayaan masyarakat agar martabat dan kualitas jasa profesionalnya itu dapat terjaga. Nah, untuk membangun kepercayaan masyarakat, maka kinerja para profesional perlu diatur agar kualitas hasil pekerjaannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan standar dan aturan etika profesi agar masyarakat dapat meyakini kualitas pekerjaannya. Faktor lain yang tidak kalah penting yakni independensi dari auditor, di mana Christian menyatakan independensi ini merupakan suatu tindakan baik sikap, perbuatan atau mental auditor sepanjang pelaksanaan audit, di mana seorang auditor harus bisa memposisikan dirinya untuk tidak memihak oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil auditnya. Ya, auditor yang independen ini tentu ini memiliki kompeten yang kuat dalam melakukan pemeriksaan. Kemudian faktor selanjutnya ini mengenai professional care, di mana Nirmala menyatakan bahwa independensi, pengalaman, dan professional care, akuntabilitas, kemudian kompleksitas audit dan tim budget
mempengaruhi kualitas audit secara simultan. Selain itu, ya, penelitian ini juga membuktikan bahwa independensi pengalaman di profesional care, akuntabilitas dan budget secara parsial mempengaruhi kualitas audit, sedangkan kompleksitas audit tidak berpengaruh pada kualitas audit. Nah, ini berarti bahwa auditor yang dapat mengimplementasikan kecermatan profesional ya, dalam pekerjaan auditnya dengan baik, maka hasil audit yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Kemudian pencegahan fraud, ya, ini pencegahan fraud ini adalah aktivitas yang dilakukan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakini bahwa tindakan yang diperlukan itu sudah dilakukan Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lain, kemudian perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 tujuan pokok, yaitu keandalan pelaporan keuangan, kemudian efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, terkait dengan kompetensi aparat pengawas internal pemerintah, independensi dan profesional care, pencegahan fraud keuangan daerah, dan kualitas audit. Ya, maka penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Kota Provinsi di Provinsi Gorontalo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada masalah yang selama ini ditemukan bahwa di lapangan bahwa laporan LKPD di mana Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota Provinsi itu telah mencapai opini yang sangat baik, wajar tanpa pengecualian. Namun masih ada saja temuan BPK dalam hal ini, ya, pengawas eksternal. Hal ini yang menandakan bahwa auditor internal Provinsi Gorontalo itu masih perlu meningkatkan kinerja dan efektivitas kerjanya agar LKPD Provinsi Gorontalo ini menghasilkan laporan dengan hasil yang sangat baik dan sudah tidak ada lagi hal-hal yang krusial yang menjadi sorotan BPK. Ya, nah berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini dilakukan. Peneliti melakukan dengan formulasi judul dalam penelitian ini peran kompetensi independensi dan profesional care aparat pengawas internal pemerintah terhadap peningkatan kualitas audit dengan pencegahan fraud keuangan daerah sebagai pemediasi pada studi pada Inspektorat Kabupaten Kota Provinsi di Provinsi Gorontalo. Kemudian rumusan masalah, rumusan masalah, apakah kompetensi independensi dan profesional care aparat pengawas internal pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan fraud keuangan daerah pada Inspektorat Kabupaten Kota Provinsi di Provinsi Gorontalo. Kemudian apakah kompetensi independensi dan profesional care aparat pengawas internal pemerintah berpengaruh terhadap peningkatan kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Kota Provinsi di Provinsi Gorontalo. Kemudian yang berikut, apakah pencegahan fraud keuangan daerah berpengaruh terhadap peningkatan kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Kota Provinsi di Provinsi Gorontalo. Kemudian apakah kompetensi independensi dan profesional care pengawas internal pemerintah secara tidak langsung melalui fraud keuangan daerah berpengaruh terhadap peningkatan kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Kota Provinsi di Provinsi Gorontalo. Ya, kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji kompetensi, independensi dan profesional care aparat pengawas internal pemerintah terhadap pencegahan fraud keuangan daerah pada Inspektorat Kabupaten Kota Provinsi di Provinsi Gorontalo. Kemudian untuk menguji pengaruh kompetensi, independensi dan profesional care aparat pengawas internal pemerintah terhadap peningkatan kualitas audit Inspektorat Kabupaten Kota Provinsi di Gorontalo. Kemudian untuk menguji pengaruh pencegahan fraud keuangan daerah terhadap peningkatan kualitas audit, dan yang berikut
untuk menguji pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalitas aparat pengawas internal pemerintah secara tidak langsung, yakni melalui pencegahan aparat keuangan daerah terhadap peningkatan kualitas audit. Kemudian dua, kajian teori, yang ada beberapa kajian teori yang diangkat, grand teori, ya, teori agensi dan teori kontribusi, kemudian peran aparat pengawas internal, kompetensi, aktif, independensi, dan profesionalitas. Kemudian bab 3, metode lewat saja. Kemudian sampel, teknik analisis. Kemudian bab 4, ya, bab 4 pembahasan, ya, hasil pembahasan. Yang pertama, kompetensi APIP ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan aparat keuangan daerah pada Inspektorat Kabupaten Kota Gorontalo. Kemudian independensi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan aparat keuangan daerah. Kemudian profesional care juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan aparat keuangan daerah. Kemudian yang keempat, kompetensi APIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo. Kemudian independensi APIP berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peningkatan kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Kota Gorontalo. Kemudian demikian juga di profesional care ini berpengaruh positif, tidak signifikan terhadap peningkatan kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo. Kemudian pencegahan aparat keuangan daerah ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas audit. Kemudian kompetensi APIP melalui pencegahan aparat keuangan daerah ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Kota Gorontalo. Kemudian independensi APIP, ya, melalui pencegahan aparat keuangan daerah ini berpengaruh positif dan signifikan juga. Kemudian due professional care, ya, melalui pencegahan aparat keuangan daerah dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Kota Provinsi di Gorontalo. Dan rapat penutup kumpulan kemudian implementasi. Ya, terima kasih. Ya. Baik, sekalian yang saya hormati, kita sudah memasuki sesi diskusi. Untuk itu kesempatan pertama kita berikan kepada penulis tamu kita, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Suhaimi SPMSI AK. Sebagai informasi, beliau adalah guru besar dari Universitas Muslim Indonesia. Saya persilakan kepada Prof untuk memberikan saran untuk pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Pada hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam kaitan dengan ujian promosi atau ujian disertasi terbuka, dan saya diundang sebagai penguji. Nah, hal ini adalah suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Untuk itu saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Direktur Pasca Sarjana yang berkenan memberikan amanah ini kepada saya untuk promosi. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala salam. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati tim pelaksana dan sebagai ketua uji, Ibu Profesor Dr. Insinyur Seri Anwar Hasbi MB. Yang saya hormati Bapak Dr. Mardiono Kamase SE, MSc, Akuntan sebagai sekretaris sekaligus sebagai penguji.
Yang saya hormati Ibu Dr. Sinta Rahmawati, SMC sebagai penyidik internal. Yang saya hormati Bapak Dr. Iqbal, SMC Akuntan sebagai penyidik anggota. Yang saya hormati Bapak Dr. Kemaluddin, SMC Akuntan sebagai penyidik anggota. Dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ahmad dan SMC Akuntan sebagai promotor sekaligus sebagai penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammadin, SMC Akuntan sebagai promotor sekaligus sebagai penguji. Dan teristimewa sekaligus mengapresiasi kepada Promobetus Saudara Lukman Pagaya beserta keluarga yang hadir pada kesempatan ini. Dan mungkin juga ada yang mewakili dari Universitas Negeri Gorontalo, Bapak hadirin semuanya yang saya hormati. Saudara Promopindus, secara garis besar saya sudah baca disertasi saudara, pada intinya bahwa memang sudah memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah di tingkat dunia. Ya, namun demikian tentu ada hal-hal tertentu bisa jadi karena sudut pandang yang berbeda sehingga perlu ada justifikasi atau penjelasan dari saudara sebagai peneliti. Suatu penelitian itu berangkat dari masalah, betul ya? Karena ada masalah sehingga kita melakukan penelitian untuk menjawab masalah tersebut. Di latar belakang sudah dikemukakan beberapa fenomena, antara lain saya ambil satu contoh bahwa Provinsi Gorontalo itu memperoleh opini audit WTP, wajar apa pengecualian, tentu ini dari BPK ya. Namun masih ada beberapa kasus ya yang tentu dianggap sebagai korupsi dan sebagainya ya yang terjadi. Itu ini kalau saya baca itu ada di halaman 8 dan 9 kemudian ya. Ini sedikit juga tadi dari semacam bisa koreksi, bisa juga masukkan bahwa kalau WTP dari BPK tentu saja tidak ada lagi temuan dari BPK penting ya, karena itulah yang penting itu wajar tanpa pengecualian, artinya dia sudah menganggap secara signifikan ya kan, tidak ada lagi kesalahan tidak signifikan karena ini lagi BPK. Jadi kan kalau kita bahwa dia memperoleh WTP tetapi ada temuan dari BPK itu kontras, sehingga sekaligus juga ada beberapa ganti perlu di ini ya di halaman 129 terkait dengan tabel 3 gambar 3 dan tabel 4.3 dengan gambar 4.3 itu berbeda ya, padahal harusnya ini sama ya. Begitu juga di 4.4 dengan gambar 4.3 itu perlu segera itu sebagai satu karya ilmiah yang memang yang seperti ini perlu diperbaiki karena nantinya akan menjadi bahan bacaan ya berkelanjutan terusnya. Lanjut tadi kembali bahwa korupsi yang terjadi kaitannya kalau kita bersandingkan dengan WTP, sebenarnya kalau menurut saya itu adalah suatu hal yang berbeda. Wajar tanpa pengecualian ini dan auditor itu adalah suatu pendapat dari BPK dan auditornya yang tentu berdasar pada bukti yang diperolehnya kaitannya dengan penyajian laporan keuangan. Nah, kalau korupsi ini kan hal yang berbeda. Itu yang satu. Artinya paling tinggi di situ bisa mendeteksi
Ya kan itu yang kalau ada gambaran jelas dia akan mendeteksi, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan audit investigasi, lalu sekaligus nanti akan menghitung tingkat kerugian negara. Itulah baru masuk ke ranah korupsi kan di situ ya. Nah, seperti itu ya sekiranya. Sehingga saya juga sebetulnya setuju ya, karena ada variabel pencegahan fraud di situ yang Anda angkat, lalu Anda memilih objeknya pada inspektorat, bukan pada BPK. Jadi bukan pada begitu sama TDR ya, tapi pada inspektorat. Kita pahami bahwa inspektorat itu ada dua fungsinya kan, ini ya, fungsi pengawasan dan fungsi audit. Nah, fungsi pengawasan inilah bisa sebagai pencegahan fraud. Nah, sebenarnya nanti ini saya ingin konfirmasi kepada saudara, bukan berarti saya mengatakan itu salah, bisa jadi itu hanya karena pandangan sudut pandang kita berbeda ya. Karena fungsi inspektorat itu tadi dua, sehingga menurut saya seharusnya bukan pencegahan fraud ini sebagai intervensi. Gitu ya. Malah kalau menurut saya itu 1W1, 1W2, karena dia dua perannya kan itu ya. Dan saya ada kesan kalau ujungnya adalah kualitas audit, itu menandakan bahwa seakan apa yang disebut berkualitas audit itu kalau tidak ada temuan. Karena ingin Anda cegah dulu supaya tidak terjadi apa-apa, lalu masuk audit tidak ada temuan, itu yang disebut berkualitas. Dan kalau sesungguhnya audit itu dikatakan dia memenuhi syarat itu berdasarkan standar audit, ya kan ya? Bagaimana dia mempersiapkan perencanaan audit, bagaimana dia melakukan audit, dan bagaimana dia membuat pelaporan audit, ya kan ya? Kita tiga ini dalam audit ya. Ya tentu juga kalau auditor ini tadi juga kembali lagi bahwa standar penilaiannya ada pada penyajian laporan keuangan yang dibuat berdasarkan apakah standar SAP ya, standar tugas pemerintahan atau standar tugas keuangan. Nah, itu kan yang jadi artinya ada kalau auditor mau bekerja itu kan melihat ini aturannya ya yang harus dilakukan, ini yang terjadi. Nah, itu ya. Nah, kalau fungsi pengawasan ini jadi berbeda. Ya memang kan itu dia bisa kita ya memberikan bersifat konsultan ataukah masukan kepada pelaksana tadi untuk agar tidak terjadi hal-hal yang tadi dia bahwa ada kasus-kasus yang seperti itu. Jadi itu yang saya ingin sampaikan bahwa ya memang kalau auditor itu tidak akan mungkin dia sampai pada ini ada korupsi ya karena apalagi itu audit umum. Beda kalau dia tadi audit khusus, dia memang ada indikasi masuk audit audit investigasi, itu bisa membuktikan ditemukan adanya pembunuhan. Nah apalagi tadi kalau BPK ini memang audit eksternal, dia ujungnya adalah opini dan dia bertanggung jawab terhadap opininya. Kalau inspektorat ini adalah audit internal, ya kan itu ya audit internal, sehingga itu sebagai audit internal dia akan memberikan satu masukan ya, merekomendasikan perbaikan-perbaikan yang berorientasi ke depan. Itu seharusnya. Jadi secara berpikir sebenarnya memang ya bahwa kalau ini jalan, tentu kita berharap dalam penyajiannya pun juga oke, sehingga tidak ada terjadi juga hal-hal seperti kasus-kasus yang abang tadi itu ya, meskipun sebenarnya tidak terdeteksi oleh auditornya. Selanjutnya, nah ini juga tadi kalau kita melihat dulu, di situ ada peran kompetensi maksudnya ya. Lalu pembahasan ini tadi apakah ala ukur yang Anda gunakan di situ adalah pengaruh, ya. Jadi ini
dua hal yang berbeda juga sebetulnya. Ini perlu justifikasi kira ya. Untuk itu karena peran itu berupa tindakan sikap, ya kan? Perannya ini. Kemudian kalau pengaruh itu tadi dia memiliki sesuatu yang bisa mempengaruhi. Nah, itu kan memang kalau kita lihat dari variabel yang ada, kompetensi, independensi dan profesionalisme ini, nah ini memang ini semua adalah sifat individu auditor ya, yang saya kira ya ini bisa nanti menjadi ya saudara, dalam ini hasil penelitian saudara ya memang sebetulnya ada dua alur kan yang diuji ya, hubungan langsung dan hubungan tidak langsung ya kan ya. Hubungan langsung dari 3 variabel ini tadi ke kualitas audit atau YI itu semuanya adalah positif. Nah, namun ada 2 variabel independensi dan profesionalisme tadi itu yang tidak signifikan tapi positif. Jadi artinya kedua variabel ini tadi yang melekat pada auditor itu kita kembangkan, ya otomatis juga akan bisa meningkatkan kualitas audit. Begitu juga tadi kalau mau lebih lagi dari sisi hubungan tidak langsung, ya hubungan tidak langsung ini terkait dengan adanya pencegahan dulu, ya itu semuanya positif. Nah tentu tidak signifikan. Nah, ini sedikit berbeda dengan hipotesis. Nah, tentu posisi secara logis bahwa Proventus ini menghipotesiskan ya bahwa itu seharusnya positif signifikan sebagaimana temuan-temuan peneliti sebelumnya ya kan ya. Namun ada kondisi berbeda di provinsi Gorontalo ini ya, tidak seperti itu. Nah tentu ini perlu dijustifikasi. Kalau saya melihat di situ, melihat bahwa kenapa dia tidak independen? Ya karena dia secara struktural berada di bawah penguasaan, ya kan, pemerintah daerah, ya sehingga mudah ada intervensi dari birokrasi, jangan itu ya seperti itu. Nah, saya kira begini, ini kan memang audit internal, artinya kondisi struktural organisasi seperti itu memang seperti itu jadinya tidak akan bisa diperbaiki lagi. Karena memang di internal, beda dengan eksternal. Artinya maksud saya bisa dijustifikasi dengan mengelaborasi dari kepribadian dari auditornya. Nah, misalnya, kenapa independensinya di situ tidak nyata, tidak signifikan itu ya bisa jadi karena disebabkan karena jadi ini masih perlu ditingkatkan integritasnya, ya kan, integritas auditornya secara meskipun dia secara struktural di bawah itu perlu. Bisa jadi juga tidak nyata seperti itu disebabkan karena kalau di organisasi seperti itu kan mudah sekali ada mutasi kan gitu ya, sehingga tadi juga dijelaskan ya bahwa kompetensi itu harus ada karena ada pengalaman ya tinggi sehingga ya jadi sebetulnya tidak independensi. Ya, sekali lagi saya ingin tekankan bahwa independensi itu melekat pada diri auditor yang bisa memahami apakah independen atau tidak ya diri auditor itu sendiri. Ya seperti itu. Makanya tadi saya bilang ya mungkin lebih tepat tidak lebih ini kalau di justifikasi dengan dari sisi auditornya kan gitu. Begitu juga dengan profesionalisme. Profesionalisme ini ya profesional itu dari kata profesi. Jadi di profesi ini adalah memang suatu pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tertentu dengan khusus kan itu sehingga ya ini perlu dikembangkan gitu ya untuk auditor itu ya bisa jadi juga nanti apakah misalnya ada pembuat aksa
seorang auditor itu yang profesional karena ada pengalaman tertentu, ada pernah mengikuti pelatihan ini, pernah begini kan gitu ya, bisa jadi sertifikasi dari ininya, dari profesionalisme dari auditor. Ya, jadi saudara Petrus itu hal-hal yang inilah yang perlu ya menurut saya itu dijustifikasi. Bukan karena saya tidak mengatakan salah, tidak ya. Artinya bisa jadi karena sudut pandang tadi yang berbeda sehingga perlu pemahaman lain. Tapi itu akan bisa diteliti kembali ya hal-hal yang seperti itu. Ya. Mungkin itu ada beberapa hal tadi itu ya Pak ya. Silakan, ada yang mau dikomentari atau ada yang mau ditanggapi, silakan. Menyimak penjelasan dari Prof tadi, saya menarik beberapa poin utama. Yang pertama terkait judul. Judul di situ ada peran, sementara diuji itu adalah pengaruh. Nah, yang berikut, yang kedua, ini terkait dengan variabel pencegahan fraud keuangan daerah. Mengapa menjadi variabel intervening terhadap peningkatan kualitas audit? Ya, itu yang kedua. Kemudian yang berikut, ada hasil temuan dari penelitian berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Ya, ini ya 3 poin utama yang saya tangkap dari yang terhormat Prof. Suni. Ya, saya pertama jawab dulu terkait pencegahan fraud keuangan daerah menjadi variabel intervening. Ya, di mana dalam konteks judul peran kompetensi independensi dan juga profesional terhadap peningkatan kualitas audit, ini pencegahan fraud keuangan daerah ini dapat menjadi variabel intervening. Ada beberapa alasan atau komentar dari saya. Yang pertama dilihat dari jalur kausalitas, di mana kompetensi, independensi, dan juga profesional ini yang diterapkan oleh auditor ini secara efektif ini akan berkontribusi kepada identifikasi dan pencegahan fraud. Kemudian ya, dengan kata lain, peningkatan ketiga elemen ini tidak secara langsung meningkatkan kualitas audit, ya, tidak secara langsung ini meningkatkan kualitas audit dalam ruang hampa, melainkan melalui mekanisme pencegahan fraud. Jadi jika pencegahan fraud itu dapat dicegah atau dideteksi secara dini, maka laporan keuangan ini akan lebih akurat dan dapat dipercaya maupun diandalkan. Dan pada akhirnya ini akan berpengaruh pada kualitas audit. Kemudian dari mekanisme transmisi pengaruh, ya transmisi pengaruh ini, ya variabel intervensi ini menjelaskan bagaimana variabel independen ya memengaruhi variabel dependen secara tidak langsung. Dalam hal ini ya kompetensi yang tinggi ini memungkinkan auditor memahami pola-pola fraud, independensi di mana memastikan auditor tidak terpengaruh untuk menyembunyikan fraud, yang kemudian ini berdampak pada kualitas audit, Kemudian ini terkait dengan relevansi dengan pemerintahan, ya konteks pemerintahan daerah ini, di mana di sektor keuangan daerah ini pencegahan fraud ini menjadi sangat krusial karena menyangkut akuntabilitas penggunaan dana publik. Nah, kualitas audit
ini di lingkungan ini sangat berkaitan dengan kemampuan auditor untuk memastikan bahwa tidak ada penyelewengan dana. Nah, oleh karena itu pencegahan fraud adalah jembatan logis antara praktek audit yang baik dan hasil audit yang berkualitas. Ya. Kemudian dari pengukuran, ini dari pengukuran tidak langsung. Ya, seringkali peningkatan kualitas audit itu tidak dapat diukur secara langsung, namun dapat dari kompetensi, independensi, dan profesional itu dapat diamati melalui penurunan insiden fraud atau peningkatan deteksi fraud. Ya, demikian jawaban saya terkait dengan pencegahan fraud yang menjadi variabel tertentu. Ya, memang judulnya itu peran, kompetensi, independensi, dan juga profesional terhadap peningkatan kualitas audit melalui pencegahan fraud keuangan daerah. Ya, memang dari awal judul saya itu ya peran pengawas internal, itu dari awal proposal. Ya, jadi tujuan saya itu meneliti itu ya metode penelitian kualitatif, karena saya melihat peran seorang auditor internal atau aktif, karena auditor atau aktif itu memiliki dua peran. Yang pertama adalah peran sebagai pengawas, dan yang kedua sebagai konsultan. Ya, tetapi setelah berkembang melalui forum-forum kajian, akhirnya ya disepakati judulnya menjadi peran, kompetensi, independensi, dan seterusnya, sehingga metodenya ya kuantitatif menjadi berubah kuantitatif. Demikian Prof untuk terkait judul. Dan yang ketiga, ya, kemudian ya dua variabel yang tidak signifikan, independensi dan juga profesional care. Ya, terkait dengan independensi, ya memang ada beberapa penelitian ini menghasilkan hasil yang sangat bervariasi. Ada yang berpengaruh positif dan signifikan, ada yang berpengaruh positif tapi tidak signifikan, bahkan ada yang tidak berpengaruh terhadap tidak berpengaruh. Ya, memang ya independensi itu kan merupakan faktor utama yang sangat penting bagi auditor. Namun independensi ini tidak secara langsung memengaruhi peningkatan kualitas audit. Ya, tidak secara langsung meningkatkan kualitas audit, karena ada beberapa alasan. Yang pertama, walaupun dia memiliki independensi, ya, tetapi tidak kompeten atau profesional. Ya, jelas ini berdampak buruk dibandingkan dengan auditor yang kompeten. Ya, auditor yang kompeten. Artinya auditor yang kompeten ini ya bisa mendeteksi pencegahan fraud dan akhirnya berimplikasi pada kualitas audit. Demikian Prof komentar saya. Terima kasih. Saya kembali. Selanjutnya saya persilakan kepada wakil masing-masing untuk memberikan pertanyaan maupun saran. Baik, selamat ya Pak Lukman, sudah sampai pada ujian tertutup yang kemarin beberapa bulan lalu saya sempat menguji Bapak ya di bulan Mei ya. Menarik saya baca di sebelah Pak Lukman ya, banyak temuan-temuan baru ya yang saya lihat di dalam pembahasannya dan juga di dalam metode materialnya, kemudian di dalam metodologi penelitiannya. Itu suatu sudah terbaru dalam instansi menurut saya. Saya hanya menyoroti di sini beberapa terus. Saya membaca dan mengamati tentang kemarin jawaban Pak
diuji secara tertutup itu belum memuaskan untuk saya. Nah, sekarang saya ingin mengulang lagi pertanyaan. Seperti yang dijelaskan di halaman 93, itu diketahui bahwa saya menyoroti pada segi metodologi penelitian. Di sini diketahui populasi penelitian sampel sebesar populasi ya, sebesar 401. Nah, ini yang dari 401 diperoleh dari beberapa inspektorat. Ada 7 inspektorat menjadi populasi penelitian. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana Pak Luman menentukan sampel sebesar 77,5% dengan metode memegang hari King dengan kami kepercayaan sebesar 95%. Saya mohon dijabarkan ya secara sistematis cara pengambilan sampel ini. Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, dari hasil penelitian sertasi Saudara Montelius, rekomendasi apa yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi sebagai auditor untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah pemerintahan daerah Gorontalo? Sebenarnya itu pertanyaan saya, mohon bisa dijelaskan. Terima kasih. Terkait dengan penarikan sampel ya di disertasi ini ya memang populasinya 401 itu terdiri dari jumlah aktif yang ada di inspektorat provinsi, kabupaten, kota, provinsi di provinsi Gorontalo. Kemudian ini penarikan sampel ini dia menggunakan pincong ya, itu dengan taraf 95%, sehingga dilihat itu dapat 31 sekian. Ya itu kemudian dikalikan ya dijabarkan itu dari tiap inspektorat itu dapat sekian persen itu hasil. Kemudian terkait dengan yang kedua, boleh diulangi. Iya. 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 Terkait dengan hasil penelitian ini, saya merekomendasikan kepada pemerintah kota, terutama ya, Bupati, Wali Kota maupun Gubernur, di mana karena dari hasil penelitian ini ada 2 variabel, yakni kompetensi, independensi dan profesional care itu berpengaruh positif tidak signifikan. Ya, terkait dengan independensi, ya, saya merekomendasikan kepada pemerintah daerah kiranya terkait dengan independensi auditor ini, pemerintah daerah saya mengharapkan bahwa untuk merekrut auditor dalam hal ini ya, perlu dilihat yang pertama integritas dari audit itu sendiri misalnya. Ya, itu perlu diperhatikan. Ya. Kemudian yang berikut audit yang direkrut juga ya tidak punya kepentingan dengan pihak-pihak yang diaudit. Artinya dia memiliki ya independensi atau integritas diri yang baik. Kemudian yang berikut juga terkait dengan profesional care. Ya, diharapkan kepada pemerintah untuk meningkatkan auditor yang kompeten itu. Ya, seharusnya ya melakukan usaha-usaha untuk pelatihan dan pendidikan kepada auditor, sehingga auditor yang memiliki pendidikan dan pengalaman
itu lebih berkualitas apabila melakukan suatu audit. Demikian Prof. Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu Rahma. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Iqbal ASMSI akan memberikan saran maupun pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Sekretaris Tim Pengerti Tamu Pak Profesor Dr. Haji Muhammad Sulaiman. Terima kasih Prof berkenan hadir. Dulu di internal dan besar serta tim promotor dan promotor. Alhamdulillah. Selamat ya Pak Lukman Pakaya sudah sampai di tahapan akhir. Insya Allah ilmu yang didapatkan akan bermanfaat diri sendiri, masyarakat dan institusinya. Amin. Selamat juga ya kepada keluarga yang selama ini mendukung Pak Lukman dalam proses akademik yang sudah dilalui di Universitas Trisakti. Pak Lukman, kami sudah membaca disertasinya. Mungkin konteks sekarang kita berdiskusi karena saya mengawal dari proses proposal sampai dengan tertutup. Nah, dalam konteks diskusi ini, saya hanya ingin mendengarkan pandangan Pak Lukman terkait dengan pengauditan. Memang ini Pak Lukman ya, di dalam pengauditan sendiri ada sudut pandang mikro ya, yang cenderung teknis ya, dalam proses melakukan audit, yang mana dalam aspek teknis itu ada unsur-unsur untuk mengacu kepada standar, untuk mengacu kepada aturan perundang-undangan, untuk membekali diri auditor dari aspek kompetensi, dari aspek independensi, dan aspek-aspek lainnya. Di satu sisi juga bahwa pengauditan itu tidak lepas juga dari konstruksi sosial ya, bahwa dia hidup di masyarakat, bahwa profesi kita apakah auditor internal, auditor eksternal ikut juga bagian dari yang dikonstruksi oleh masyarakat, sehingga masyarakat juga itu punya kebenaran tersendiri dalam menilai hasil pekerjaan kita, sehingga tuntutan-tuntutan masyarakat kita itu cenderung bersifat makro ya, makro dan kontekstual. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan audit, tentu saja makna yang diinginkan akibat konstruksi sosial maunya itu serba persis saja kan, nggak ada lagi hal apa. Bagi kita yang memahami proses teknis, tentu saja ada jawaban-jawaban yang kita bisa berikan. Tetapi kebenaran yang atau simbolisasi dari makna proses pengauditan itu juga adalah sesuatu yang harus diselesaikan oleh profesi kita. Bagaimana antara gap produksi audit yang teknis dan mikro itu bisa tidak terlalu jauh gapnya antara tuntutan masyarakat yang bersifat makro tadi. Nah, inilah yang ingin saya tanyakan ke Pak Lukman. Yang pertama, Pak Lukman, bagaimana berdasarkan hasil penelitiannya Pak Lukman ini memberikan saran kontribusi terhadap profesi kita di pengauditan, khususnya untuk mereduksi gap ini tadi, gap antara pekerjaan yang bersifat teknis mikro satu sisi dan tuntutan yang bersifat makro di sisi lain, yaitu masyarakat menginginkan
kita tereduksi, terhindar dari korupsi atau fraud. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan ecek saya satu lagi, ini juga untuk mengetahui pemahaman Promotenbus Pak Lukman. Pak Lukman, kami ini sering berdiskusi kecil-kecilan di tingkat internal kami terkait dengan fraud dan korupsi, dan itu perdebatannya luar biasa juga. Saya hanya ingin mendengarkan pandangan Pak Lukman terkait dua kata ini, fraud, korupsi. Seperti apa? Barangkali Pak Lukman bisa memberi saya pencerahan terkait dengan kedua kata ini. Ini karena sering sekali digunakan secara silih berganti ya, silih berganti antara fraud dan korupsi. Itu saja mungkin Pak Lukman ya, sebagai hal yang kami ingin tanyakan terkait dengan pelaksanaan sidang ini. Demikian, terima kasih Pak Lukman. Ya, saya pertama menjawab dulu dua kata, ya bisa dibilang sama tapi berbeda, dibilang berbeda tapi sama. Ya, ini terkait antara fraud dan korupsi. Ya, baik fraud maupun korupsi itu, ya ini dampaknya pada kecurangan atau ya dampaknya pada pemerintahan yang baik. Ya, ini terkait dengan fraud atau kecurangan itu dilakukan oleh para pelaku-pelaku, terutama pembuat laporan keuangan. Ya, membuat laporan keuangan. Jadi mulai dari transaksi sampai pada pelaporan. Ya, di transaksi itu banyak celah-celah yang bisa dilakukan oleh pelaku untuk melakukan penggelapan atau penyembunyian fakta-fakta. Ya, saya berikan contoh, ini pengadaan barang, transaksi pengadaan barang. Yang seharusnya barang nilainya misalnya 50 juta, ya 50 juta, di kwitansi ya mungkin 75 juta. Nah, dengan kata lain ini markup harga. Ya itu terkait dengan fraud. Sehingga ini akan berakibat pada, dan itu sah-sah saja dibuat oleh pelaku-pelaku tersebut. Sehingga ya ini dikatakan sudah sesuai. Sementara kan kalau kita lihat secara konseptual ini sangat bertentangan atau ya menyimpang. Karena yang seharusnya satuan barangnya sekian, di kwitansi sekian atau di laporan sekian. Dan ya akhirnya di laporan keuangan juga ya benar juga. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ini korupsi ini ya mungkin lebih tinggi daripada fraud. Ya, korupsi ini ya mungkin terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh petinggi-petinggi. Ya. Korupsi ini ya sudah memang terang-terangan. Beda dengan fraud. Kalau fraud hanya diketahui oleh pelakunya. Kalau korupsi ya mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah itu sudah terang-terangan. Demikian penjelasan saya terkait dua kata yang berbeda tapi sama tapi berbeda. Kemudian pertanyaan pertama
pertama tadi menyangkut profesi, ya, profesi auditor. Ya, memang profesi auditor itu sangat, ya, gimana ya, dikatakan mudah dilakukan, tetapi sulit dipertanggungjawabkan. Karena seorang auditor itu apabila dia menerapkan standar-standar dalam melakukan audit, ya bisa, karena dia punya pendidikan dan pengalaman serta dan sebagainya. Tetapi ya faktor eksternal yang mempengaruhi, ya misalnya pengaruh politik, kemudian tekanan dari pimpinan maupun atasan. Nah, sehingga dengan demikian, ya ini akan menghasilkan, ya, antar hasil yang ada di lapangan itu berbeda. Ya, demikian Pak jawaban dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Provinsi silakan memberikan saran yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pendidik Profesor Dr. Kasmini MP. Yang saya hormati Profesor Dr. Ibu Muhammad Surut, SMSI, Kasihan Balik Benar. Yang saya hormati Pak Pundi dan lain, mungkin kenal, tidak bisa kita sampaikan yang mungkin sudah disebutkan juga Pundi lain. Sebelum saya berikan pertanyaan, terus saran, ya, saya ucapkan juga selamat kepada teman bersama keluarga. Terkait dengan disertasi Pak, ya, saya sudah baca, ya, terutama terkait dengan kualitas audit. Ya, pokok intinya adalah kualitas audit. Namun saya lihat bahwa dari hasil variabel yang diuji, ya, terutama dengan variabel independen, kompetensi, independensi, dan due professional care, ya. Saya lihat bahwa ada dua variabel, ya, terutama kompetensi dan independensi itu yang tidak signifikan, ya, dari risetnya Pak Lukma ini, ya, tidak positif tapi tidak signifikan, positif tapi tidak signifikan. Ya, sesuatu yang berbeda dengan riset-riset sebelumnya. Saya kira banyak riset, ya, di daerah-daerah lain terkait dengan variabel ini yang menunjukkan hasil bahwa dia positif dan signifikan, ya, kompetensi dan independensi. Nah, kalau kita kaitkan dengan kualitas audit, ya, bahwa salah satu ukuran kualitas audit itu ada dua, ya, kemampuan auditor menemukan kesalahan, ya, atau salah sagi, dan kemampuan untuk melaporkan. Saya kira itu menjadi ukuran kualitas audit. Ya. Jadi auditor itu harus mampu menemukan dan mampu melaporkan. Kalau mampu menemukan mungkin dikaitkan dengan variabel kompetensi. Dan mampu melaporkan, ya, itu mungkin lebih kita kaitkan dengan variabel independensi. Ya. Dari hasil risetnya, ya, positif dan tidak signifikan. Ya, berarti sebenarnya di sini ada kemungkinan bahwa kita bisa menjadikan signifikan, ya. Ya, itu bisa dilihat dari hasil riset sebelumnya, ya. Tapi riset Pak Lukma ini yang dilakukan di
Gorontalo, ya, itu hasilnya eh, positif dan signifikan. Ya, mungkin bisa ditingkatkan menjadi signifikan. Ya, itu mungkin yang mungkin berbeda dengan di daerah-daerah lain, ya. Ya, ya mungkin bisa Pak Lukman bisa memberikan justifikasi kenapa independensi ini di Gorontalo belum yang memberikan atau belum signifikan kata signifikan, ya. Jadi mungkin ada seperti misalnya tantangannya, ya. Ya, apa menjadi tantangan di auditor independen atau APIK di sana sehingga ya tidak signifikan. Kemudian ya mungkin Pak Lukman bisa memberikan masukan atau kontribusi supaya dia bisa meningkatkan independensinya ini, ya, terkait independensi. Kemudian hal lain dari hubungan variabel ini, ya Pak Lukman ini memberikan variabel antara pencegahan, ya, fraud, dan ujungnya adalah kualitas audit. Padahal sebenarnya secara menurut saya rasionalisasi bahwa kita maunya itu kualitasnya auditnya bagus untuk mencegah menghindari pencegahan korupsi itu atau kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan. Ya, kalau ya itu mungkin juga bisa ditanggapi Pak kalau menurut saya, ya, ya mungkin ada alasan dari Pak Lukman. Ya, kira itu ya dari saya. Ya, jadi saya menanggapi dari penjelasan Pak Jamaludin tadi ini terkait hasil temuan atau hasil uji berpengaruh positif tapi tidak signifikan, itu terkait dengan independensi dari auditor. Ya, memang independensi itu merupakan merupakan faktor penting dalam seorang auditor untuk melakukan audit, ya, untuk melakukan audit sehingga menghasilkan kualitas audit yang baik. Namun independensi ini ya, tidak secara merta berdiri sendiri hingga berdiri sendiri untuk mengaruhi kualitas audit. Ada beberapa faktor lain, ya, seperti kompetensi, kemudian integritas, juga memang sebagai variabel yang variabel intervening terhadap peningkat independensi auditor terhadap peningkatan kualitas audit. Jadi walaupun ya kalau dia kompetensi, ya walaupun auditor itu punya kompetensi yang memadai, tetapi kalau independensinya diragukan, ini akan berpengaruh kepada audit yang berkualitas. Ya, kemudian yang berikut, mengapa dia berpengaruh positif namun tidak signifikan? Mungkin ada juga beberapa faktor. Yang pertama mungkin hasil tes atau tes yang digunakan untuk menguji independensi itu, ya, kemungkinan belum bisa menguji independensi secara mendalam, sehingga hasilnya ini positif dan tidak signifikan. Tuh. Yang berikut, ya, bisa saja dari faktor sampel yang kita uji. Mungkin karena sampelnya kecil, ya bisa saja berpengaruh positif dan tidak signifikan. Ya. Kemudian pertanyaan kedua,
Iya. Ya, ini terkait dengan fraud sebagai perantara terhadap peningkatan kualitas audit. Ya, kita lihat dulu APIP. Ya, APIP itu ya pergeserannya tadinya sebagai pengawas dan sekarang sudah jadi konsultan juga. Ya, sehingga saya mengambil di sini variabel fraud sebagai variabel mediasi atau intermediate karena APIP itu ya tugasnya itu bukan semata-mata untuk mengawas atau mengaudit, tetapi sebagai konsultan. Nah, karena sebagai konsultan, ya kalau dia lebih fokus pada konsultan, ya jelas bisa mengurangi atau indikasi fraud, sehingga variabel pencegahan fraud itu menjadi variabel intervening. Demikian dari saya. Promosi kali ini. Pertama saya juga mengucapkan selamat kepada Pak. Terima kasih. Saya tidak bertanya dalam rangka menguji, meskipun saya sebagai penguji, tapi saya mungkin mengonfirmasi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh Pak Lukman, karena setiap saya dalam kondisi seperti ini, saya selalu ingat pada saat saya melakukan hal itu. Jadi ketika saya diuji, saya selalu menggebu-gebu untuk menjawab setiap pertanyaan itu, karena itulah kesempatan kita mempromosikan hasil riset sehingga nanti bisa jadi sarjana. Nah, ini makna dari promovendus ini. Jadi saya harap Pak Lukman itu memberi pencerahan yang luar biasa kepada kita supaya kita paham ini penelitian ini. Oke. Terima kasih. Saya sangat senang melihat disertasi Pak Lukman itu ada tulisan grand theory, dan tidak semua tidak semua disertasi berani menulis itu. Ini sangat luar biasa. Dalam social science, teori itu secara umum dibagi 3. Pak Lukman pasti paham. Jadi saya ingin mengonfirmasi. Ada namanya grade theory, ada middle range theory, kemudian ada micro range theory. Kita menginginkan konfirmasi dari Pak Lukman apa yang terjadi dalam penelitiannya Pak Lukman ini kalau tidak ada teori. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa penguji sebelumnya itu konsentrasi pada variabel ini, karena ada yang signifikan dan ada yang tidak signifikan. Pertanyaan metodologisnya itu apa pentingnya variabel atau konstruk ini didefinisikan, sehingga Pak Lukman mengatakan bahwa salah satu novelty penelitian saya itu adalah SEM-PLS. Kenapa bukan OLS? Dan yang terakhir, kita perlu pencerahan dari Pak Lukman bagaimana penelitian ini dipakai oleh inspektur atau bupati. Saya kira begitu. Silakan Pak. Yang saya tanggapi dari penjelasan tadi, kalau tidak salah, bagaimana kalau kita meneliti tanpa kajian teori ya? Seperti itu? Pak Lukman ini menggunakan dua grade teori. Satu agensi teori. Iya. Kemudian yang kedua itu atribusi teori. Nah, grade teori itu asalnya dari Berle and Mills. Iya. Diturunkan oleh North, kemudian diimplementasikan oleh Jensen and McLean. Nah, ini luar biasa karena Pak Lukman menulis itu grand teori itu. Nah, bagaimana kalau kita hilangkan itu, apa yang terjadi dengan penelitian Pak Lukman ini? Iya ya. Terima kasih Pak.
Ya, memang kalau kita hilangkan grand teori tadi, ya seolah-olah kita itu ya berjalan ke suatu tujuan kita, tetapi kita tidak tahu untuk apa kita ke sana, untuk apa kita ke sana, dasar apa kita ke sana. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi saya mengangkat teori agensi dan teori atribusi ini, ya, karena ini terkait dengan pemerintahan. Ya, terkait dengan pemerintahan, ya jelas ada kepala daerahnya dan ada rakyatnya. Ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Ada yang diperintah. Jadi ya teori agensi ini ya membahas tentang ya prinsipal dan agen. Ya jadi seperti itu. Kemudian teori atribusi. Ya, ini teori atribusi ini ya dia melihat bagaimana perilaku seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan atau tindakan atau suatu tugas yang diembannya. Ya demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin untuk saya, setelah saya menyimak dari berbagai pertanyaan tadi, sudah meruncing ya, sebenarnya sudah banyak dijelaskan, sehingga saya ingin penjelasan yang terakhir setelah apa yang disampaikan tadi itu, etika profesional apa yang harus dimiliki oleh seorang auditor untuk menjamin bahwa auditor tersebut bisa profesional atau bisa netral atau menjamin objektivitas, misalnya ada gangguan-gangguan dari pihak luar seperti itu. Jadi sudah disampaikan, tetapi apa sih yang harus pedoman yang ada dalam diri si auditor tersebut? Mungkin itu saja. Silahkan. Memang kalau berbicara etika itu sangat berat. Ya, seorang auditor itu ya etika profesional itu ya sangat sulit kita pertanggungjawabkan. Ya, sangat sulit kita pertanggungjawabkan karena di sisi lain kita akan mempertahankan etika auditor. Di sisi lain ada faktor eksternal yang mempengaruhi etika kita sendiri. Ya, sehingga dengan demikian etika apa yang perlu kita? Ya, kalau berbicara etika itu berbicara iman. Berbicara iman. Ya, kalau seseorang sudah beriman, artinya beriman itu ya apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan itu sesuai dengan kata hati. Kata hati. Sehingga dengan demikian ya untuk menjaga etika seorang profesional atau auditor, ya kita harus punya iman. Sehingga dengan iman itu kita tidak bisa digoyangkan oleh pengaruh-pengaruh eksternal. Demikian jawaban saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Muhammadin SMC Akan selaku penguji dan koordinator. Silakan. Selamat buat Pak Lukman ya. Ya, sedikit saya menginformasikan pada Bapak Ibu semua ya terkait Pak Lukman. Ya, mungkin saya bersama Prof ini orang yang selalu menghubungi Pak Lukman. Ya, apalagi di saat beliau mulai down, ya. Saya saat teman beliau meninggal, ya, di saat itulah sepertinya Pak Lukman ini mulai down, ya. Tapi alhamdulillah, ya, saya sudah sekali ke Gorontalo dan mencari beliau untuk menyelesaikan studi ini. Ya. Nah, alhamdulillah sampai dengan saat ini beliau bisa berdiri di depan kita. Ada satu pertanyaan Pak Lukman yang ingin saya tanyakan. Saya tahu juga Pak Lukman ini punya profesi sebagai pelaut, ya. Orang yang suka memancing. Konon kabarnya kalau orang yang punya hobi memancing adalah orang yang punya tingkat kesabaran tinggi, ya. Karena
biasanya tidak dapat ikan, ya pulang tetap bawa ikan. Mungkin kalau biasanya kita yang punya hobi memancing biasanya beli ikan di rumah supaya orang-orang di rumah tidak marah begitu, Pak Lukman ya. Nah, ini. Tapi saya tidak bertanya soal kesabaran Pak Lukman, tapi saya bertanya soal kompetensi kepada Pak Lukman. Auditor itu suatu kompetensi yang tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Termasuk juga akuntan juga tidak sembarangan. Ya. Pak Lukman kan pernah mendengar bahwa tempatkanlah seseorang itu sesuai dengan kompetensinya. Kalau tidak sesuai dengan kompetensinya, maka tunggu kehancurannya. Nah, bagaimana kalau di inspektorat, Pak Lukman, terkait dengan kompetensi yang ada di inspektorat yang menjadi sampel riset, ya, yang dikaitkan dengan tentu wujudnya adalah kualitas audit. Silakan Pak. Terkait dengan kompetensi auditor yang ada di inspektorat itu, ya memang kalau dilihat ya mereka ya dilihat dari pendidikan ya mungkin ada sudah S2, baik ada juga yang S3 dan S1. Kemudian dari pengalaman, kemudian juga ya ada yang sudah berkali-kali ikut pelatihan dan kemudian yang melakukan audit. Namun ya kompetensi ini tidak menjamin terhadap peningkatan kualitas audit, karena ya walaupun dia punya kompetensi, punya ya kemampuan untuk mengaudit, tapi ada beberapa faktor lain, faktor eksternal yang mempengaruhi. Ya misalnya tadi ya mungkin pengaruh politik, kemudian intervensi, kemudian ya waktu, anggaran dan lain sebagainya. Demikian tadi. Selanjutnya, kesempatan yang terakhir saya berikan kepada Bapak Profesor Dr. Andi Matulada SMC AK untuk memberikan saran maupun pertanyaan. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Lukman ya, saya sedikit di fraudnya ya. Ya, Prof. Jadi fraud ini sebenarnya irisannya tipis dengan korupsi. Jadi kalau kita menyebut fraud, ya korupsi. Kalau kita nyebut korupsi, fraud. Jadi irisannya sangat tipis. Saya tertarik dengan fraud ini karena rasa-rasanya sampai hari ini korupsi ini tidak tuntas dan tidak berujung. Ya, Pak Lukman ya? Ya, jadi entah kapan korupsi ini berakhir, rasa-rasanya susah diprediksi endingnya. Nah, saya teringat Pak Lukman di tahun 2002 itu ada survei mini yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Waktu itu masih bernama Departemen Dalam Negeri. Di dalam survei mini itu dia menemukan empat temuan atau 4 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa kondisi pemerintah di masa lalu itu memang pejabatnya korup. Sudah mentalnya begitu. Kemudian yang kedua, tidak ada keteladanan dan pimpinan. Itu kondisi pemerintahan masa lalu. Yang ketiga adalah pengawasan dan law enforcement itu tidak berjalan dengan baik.
Jadi penegakan hukum itu tidak berjalan. Dan yang paling menarik dari temuan itu adalah persoalan moral itu adalah barang langka. Jadi saya ulang sekali lagi, yang pertama pejabatnya korup, yang kedua adalah tidak ada keteladanan dari pimpinan, yang ketiga adalah law enforcement, penegakan hukum itu tidak berjalan dengan baik. Lalu kemudian moral merupakan barang langka. Rupa-rupanya ini menjadi asbabun nusulnya sehingga muncul Kemendagri 29 pada waktu itu. Jadi jangan lupa bahwa Kemendagri nomor 29 tahun 2002 itu adalah tonggak reformasi pengelolaan keuangan daerah. Jadi di sana ada reformasi keuangan, ada reformasi sistem pengawasan, ada reformasi sistem demokrasi, ada reformasi sistem penganggaran, ada reformasi moral dan seterusnya. Ya. Nah, akan tetapi kalau kita lihat Kemendagri 29 itu Pak, yang isinya itu kira-kira substansinya adalah reformasi berbagai macam sistem itu tidak ada guna-gunanya. Karena kalau kita lihat fakta hari ini, ya fakta hari ini, korupsi itu semakin jadi Pak. Yang namanya fraud itu korupsi semakin jadi. Tidak ada teori yang bisa berlaku hari ini tentang bagaimana mengatasi korupsi. Tumpul semua, hilang semua teori. Apalagi teori-teori agen siapa, attitude apa yang ada di disertasinya Pak Lukman itu. Putus semua itu Pak. Tidak ada, tidak mampu mengatasi korupsi. Tetapi kalau kita tarik benang merahnya Pak Lukman, ada 2 poin di sana yang penting. Yang pertama adalah bahwa memang law enforcement itu harus ditegakkan secara valid. Itu baru bisa. Ketika Korea Utara mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan, ketika ada koruptor maka dia akan menjadi mangsa buaya-buaya lapar itu. Selesai korupsi di sana. Ketika di Inggris Utara itu ada anak perdana menterinya korupsi, lalu kemudian ayahnya mengatakan gantung dia di alun-alun, selesai korupsi di sana. Begitu. Kenapa? Karena law enforcement, penegakan hukum itu dia buat dan memang dilaksanakan. Selesai. Kita ada regulasi hukum, regulasi sistem perundang-undangan, tetapi isinya cukup tegas, tapi prakteknya kosong. Ini yang jadi persoalan. Lalu kemudian yang kedua, moral itu barang langka hari ini. Coba kalau pejabat itu disuruh masuk pesantren dulu, tidak ada korupsi Pak. Tidak ada korupsi. Kalau semua pejabat itu sebelum dilantik masuk pesantren dulu, harus hafal dulu juz 30 misalnya, kan? Tidak ada korupsi. Jadi ada 2 poin penting, persoalan hukum dan persoalan moral. Kalau 2 ini bisa terimplementasi dengan baik, mewarnai kehidupan kita sehari-hari, maka itu jaminan bahwa korupsi itu tidak akan berlanjut di republik yang kita cintai, kira-kira begitu. Ya? Nah, sekarang tentu Pak Lukman akan mengatakan, oh saya tidak setuju dengan statement itu, Prof. Ya silakan saja. Atau seperti Pak Prof. Suun tadi bilang, bahwa ini kan kita melihat satu permasalahan itu bisa berbeda persepsi. Ya? Nah sekarang bagaimana kira-kira Pak Lukman mau komentar itu? Saya minta komentar ya, karena beda itu komentar dengan jawaban Pak Lukman. Kalau jawaban itu ada benar salahnya, tetapi kalau komentar itu semua benar. Kira-kira begitu ya. Jadi apapun komentarnya Pak Lukman pasti benar. Ya, Oke, terima kasih. pertanyaannya sangat sulit untuk saya jawab, Prof. Ya, memang menyangkut moral ini, ya
sangat susah diimplementasikan. Seperti kata Prof tadi, ya sebelum pejabat-pejabat itu menduduki jabatan terus dimasukkan dulu ke pesantren. Saya teringat kasus kalau tidak salah Bupati Maluku atau apa. Ya, dia juga alumni dari pesantren dari Palu. Tetapi ya terskandal dengan korupsi. Itu di berita-berita kemarin. Ya. Jadi ya walaupun dia masuk pesantren, tetapi masih juga terkena skandal korupsi. Jadi moral ini ya susah sekali untuk diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut, ya memang korupsi itu ya dari zaman kolonial Belanda memang sudah ada nepotisme, sudah ada korupsinya. Nepotismenya sudah ada, korupsinya ada. Ya ini terkait dengan dulu itu ya pemerintahan Belanda itu masih ada juga ya masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia ya melakukan nepotisme atau kerjasama dengan pihak Belanda untuk menjajah bangsa Indonesia ini. Ya ini termasuk juga moral yang kurang baik. Ya kemudian ya ada juga perkataan dari saya pernah nonton di media sosial di media ya masyarakat Indonesia itu katanya jangankan takut sama polisi, takut sama jaksa, Tuhan pun mereka tidak takut. Tuhan pun mereka tidak takut. Seperti itu. Ya, itu karakteristik dari masyarakat yang ada di negara kita ini sendiri. Beda dengan ya, di negara Jepang. Di negara Jepang itu ya budaya malunya itu ya sangat tinggi, sehingga penerapannya di kehidupan sosial, di kehidupan hari-hari itu ya memang tinggi. Mereka tidak mau melakukan sesuatu karena membuat mereka malu. Ya, jadi budaya malu itu ya di Indonesia, di Jepang juga ya anak-anak itu mulai dari SD itu ya yang pertama itu lebih diajarkan tentang budaya. Mereka belum terlalu penting tentang kompetensi pendidikan, walaupun ya cuman budaya yang baik itu yang diterapkan pada anak-anak yang masih usia dini. Ya, dari usia dini. Makanya ya moral itu ya harus kita terapkan mulai dari anak itu menjelang usia dini sehingga sampai dewasa dia bisa menerapkan moral tersebut. Demikian Prof. Terima kasih Bapak Andi Matulada, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seluruh tim penguji telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan panitia juga telah menyerahkan hasil penelitian. Dari semua tim penguji yang berjumlah 8 orang, maka hasil ujian pada siang hari ini yaitu dari sekian item diperoleh rata-rata sebesar 85,69. Sehingga nilai tersebut masuk dalam kategori nilai A. Sehingga Promopendus dinyatakan lulus ujian disertasi pada siang hari ini. Setelah kami melakukan perhitungan dengan IP kumulatif, sebelum ujian adalah 3,75 dan setelah dimasukkan nilai disertasi, maka IP kumulatif naik menjadi 3,91. Saya ingin bertanya, apakah Saudara Promopendus menerima hasil ini? Siap. Silakan maju ke depan.
sudah lengkap, yaitu Profindus memperoleh nilai disertasi A dengan lama studi 4 tahun 3 bulan 17 hari, sehingga Profindus berhak memperoleh predikat yudisium sangat memuaskan. Untuk itu, untuk keperluan pelantikan, saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Ketua Panitia Ujian Doktoral, melantik Saudara Lukman Pataya menjadi doktor dalam bidang ekonomi, konsentrasi ilmu akuntansi. Semoga Allah SWT menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan, nusa, bangsa, dan negara. Demikian yang saya sampaikan, saya ucapkan selamat. Sekalian, selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Lukman Pataya untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengucapkan ucapan terima kasih. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya dengan kodrat dan iradahnya, ya, serta limpahan berkah dan karunia-Nya telah seluruh rangkaian kegiatan berkaitan dengan proses penulisan disertasi ini dapat terlaksana, walaupun dalam penyelesaian ya, itu melalui berbagai macam tantangan, ya, namun semua itu ya dapat dilalui dengan penuh kesabaran serta bimbingan yang tak terkenal adalah dari para promotor dan co-promotor, ya, Bapak Prof. Dr. Andi Makulada dan Bapak Dr. Martin. Terima kasih Prof. Adin, terima kasih kerjakan. Dan secara khusus ucapan terima kasih yang mendalam dan penghargaan yang sepenuhnya saya aturkan kepada ya yang terhormat amat terpelajar Bapak Dr. Insinyur Amar ST, kemudian yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Insinyur Andi Rusdi, kemudian Prof. Dr. Rusdi dan Dr. Insinyur Sagap dan Dr. SD Agar Ayen, ya, masing-masing sebagai wakil bidangnya Warek 2. Kemudian yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Insinyur Adam Malik ini selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Kemudian terpelajar Bapak Dr.
Insinyur Syariful Rijal M. MSI dan Prof. Dr. Insinyur Sri Anjar Resmini selaku pimpinan sidang. Kemudian yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Mujaker SE selaku koordinator program studi doktor ilmu ekonomi Universitas Tadulako. Kemudian yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Insinyur Edward Rolok ya selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Kemudian yang terhormat ada dan terpelajar Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo Bapak Dr. Rafli Hinelo. Dan yang terhormat dan terpelajar Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo Ibu Dr. Rihandai Amelia Saka. Dan Sekretaris Jurusan Bapak Dr. Harun, Koordinator Program Studi Dr. Iswatin. Kemudian yang terhormat dan sangat dibanggakan almarhum dan almarhum itu orang peserta Pak Yusuf Kaya dan Totinani. Kemudian istri yang tercinta Ikan Dwi serta anak-anakku Pak Rijal Pakaya dan Yuhianita Al-Pakaya. Kemudian saudara Bapak Dr. Abdul Rahman Pakaya, Sarhodin Pakaya, Tahir Pakaya, Dr. Iskam Betai dan Pakaya dan Resmi Pakaya. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Bapak Anwar Balango bersama Ibu. Ya, yang selama ini ya sering memotivasi Promotenbus untuk melakukan proses studi. Makasih, demikian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim penguji, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, sebelum ujian promosi ini saya tutup, kami atas nama pimpinan sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Suun, SEMSI AK, selaku penguji tamu. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu tim penguji, Bapak Sekretaris, dan kepada promotor dan kopromotor yang sekaligus telah mengantarkan Saudara Lukman Pakaya sebagai doktor dalam bidang ilmu ekonomi, konsentrasi ilmu akuntansi. Untuk itu, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, maka ujian promosi doktor saya nyatakan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.